Shalom teman-teman pemirsa setia Om Bos TV. Kembali lagi di acara Talking Cars with Om Bos. Hari ini Om akan mengajak kalian melihat salah satu mobil koleksi Om Bos. Sebuah mobil yang sangat spesial. Om akan ceritain bagaimana caranya Om bisa mempunyai mobil ini. Nah, mobilnya adalah sebuah BMW M3 Coupe tahun 2001. Nah, ini adalah suatu pengertian dari kata-kata bought not built. Nah, gitu kan yang suka ngomongin kan? Pengertiannya kita bangun. Kenapa? Karena ini bermulai dari sebuah BMW 330 Ci Coupe tahun 2001, lalu kita robah total menjadi sebuah M3. Kenapa kita robah total? Karena begini, nomor satu, nyari M3 M46 yang full paper itu susah. Jadi dibandingin kita pakai yang bodong-bodong, mendingan kita punya M3 M46 bersurat. Meskipun itu convert, itu prinsip AI, dibanding mobil bodong AI nggak suka. Bodong tuh surat kawinan, surat tembakan, suratnya surat coupe, pokoknya suratnya kalau nggak resmi, nggak ada form A-nya, AI bilang bodong. Nah, AI nggak mau punya mobil bodong, makanya AI bikin ini. Nah, bikin ini sendiri rumit dan ribet dan mahal. Sekarang kita bedah satu persatu ya. Apa yang sudah dimodifikasi, apa yang sudah diganti, prosesnya seperti apa, dan juga yang paling kalian suka, biayanya berapa duit kan? Kalian kan suka biaya-biayanya kan? Nah, oke. Kita ditemani sama alat penunjuk A yang baru ini. Ini membantu menunjukkan detail-detail di mobil. Kita mulai dari depan ya. Apa yang berbeda dengan 330 Ci dari tampak depan? Om ganti kap mesin baru. Ini kap mesinnya asli M3 M46. Jadi dia bedanya ada tonjolan di sini nih. Nih kalau lihat nih ada tonjolannya nih. Tuh. Tonjolannya gede. Kayak bolts gitu, jadi memberikan kesan kokoh. Terus apalagi yang berbeda? Fender. Nah, ini fendernya kalau kalian bisa lihat, ini gembung sekali. Ini very big. Jadi ini fender depan, kiri kanan itu pakai original M3 M46. Sebagai catatan, M3 M46 tidak ada sedan, hanya ada coupe dan convertible. Itu fun fact-nya. Terus bumper, otomatis bumper juga harus menyesuaikan. Ini pakai bumper original BMW M3. Ini semuanya part number, jadi nggak ada yang namanya replika, buatan Taiwan, buatan Cina gitu, nggak ada. Ini semuanya full originale. Terus sekarang kita lihat bagian sini. Nah, ini panggang satenya sih berbeda dengan yang bukan M3, tapi ini memang pas beli satu kesatuan dengan kap mesinnya dapat. Logo BMW seperti biasa, logo mah sama. Grill mirip-mirip, nggak ada yang terlalu spesial. Lampu mirip-mirip, nggak ada yang terlalu spesial juga, maksudnya nggak ada yang spesifik sampai M3 berbeda jauh dengan yang coupe, itu tidak. Nah, bumpernya ini ada fog lamp-nya. Ini fog lamp-nya berfungsi karena di era-era dia lampunya nggak seterang zaman sekarang. Jadi kalau hujan kita nyalain fog lamp-nya lebih keren. Terus kita lihat bawah nih, dia punya apa nih namanya? Kisi-kisi, grill, jaring-jaring. Nah, ginilah pokoknya. Seperti itu. Bagian sini emang kosong nih. Ceritanya buat ngedinginin rem. Nah, ini juga. Jadi bukannya bolong copot gitu, bukan. Emang itu dimaksudkan seperti itu oleh BMW untuk membantu mendinginkan remnya. Yuk sekarang kita lihat bagian sampingnya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Seperti saya bilang tadi, fendernya gede banget, lihat tuh. Very big. Di sini ada tulisan, bukan tulisan, ada kisi-kisi lagi, M3, ada tulisannya. Nah, terus kalau kalian lihat sekilas mobil ini, stance-nya ini sudah keren ya. Ini pakai air suspension. Kenapa? Karena mobil A yang lain udah pakai coilover. Jadi saya mau nyobain gaya baru, gaya kekinian, gaya keren-kerenan ya. Ini pakai airlift seperti ini. Nah, terus ini kalian bisa lihat dia punya pelek, udah kita ganti juga pakai Rotiform. Ini peleknya custom, special order. Warnanya kalau zaman sekarang ngomong apa ya? Polish gitu kali ya. Ceramic polish kalau istilah dia sih. Jadi ini basically finishing awalnya nggak warna ini, lalu kita ceramic polish. Jadi dia warnanya sekarang begini, kayak high chrome gitu. Ini Rotiform, ada tulisan Rotiform. Speknya custom, lebar, pokoknya depan belakang lebar. Settingan optimal nih, kalian bisa lihat ya. Mobil ini tanpa speaker, bannya udah mepet sama fender tuh. Jari udah di situ tuh, lihat. Nah, Rotiform. Rem depannya, rem juga udah kita upgrade nih pakai AP Racing. Nah, ini AP Racingnya udah AP Racing yang paling gede. Lihat ya, ini pelek kan ring 19. Ente lihat tuh dalamnya,
piringan remnya udah mentok hampir segede peleknya. Jadi ini udah ukuran rem yang paling optimal yang bisa dipakai di velg Ring 19. Pengeremannya udah pasti keren, pasti bagus, pasti terjamin. Pun dia bisa melepas panas dengan baik karena dia punya piringannya ini iPilly yang model slotted. Itu yang ada kayak celengan itu, yang ada garis-garis gitu. Itu fungsinya untuk melepas panas, bukan untuk variasi-variasian doang. Oke, terus kita ke samping sini. Di sini ada dia punya sen samping kayak gitu. Side skirt juga menggunakan M3. Ini side skirt M3 kayak gini, modelnya keren. Simple ya, minimalis, cuman beda dilakukan yang kayak gininya aja nih. Tapi basically ya emang M3 begini, sederhana. Spion. Nah, spion M3 ini juga spesial karena ini OEM part number dan nyarinya susah. Setengah mati karena banyakan yang Taiwan waktu itu. Bedanya di mana? Selain bentuknya lebih presisi, kacanya juga biru. Ntar kalian bisa lihat. Kacanya, mirrornya, cerminnya tuh biru. Nah, itu penanda bahwa kaca spion kita asli. Memang mungkin bisa ditiru, tapi birunya tetap lain antara kaca yang originalnya dengan yang bukan. Kalau ini sunroof bawaan 330, ini nggak kita robah deh, biarin aja pakai sunroof ini, tetap keren. Terus kita lihat siluet samping nih mobilnya. Kalian lihat dulu dari depan sini nih. Nih ya, tarikan bodinya, lihat ya. Sampai kemari boy. Ini bener-bener seksi, tarikannya sangat tegas. Terus di era-era dulu nih, pintu nih ada kayak ginian nih listnya nih. Nah ini dari depan situ ke sini, itu ciri khas mobil tahun 2000-an. Jadi memang dia kan namanya design language-nya kan tahun 2000. Era keemasannya BMW, nah makanya masih ada gitu-gituannya. Terus kita lihat bagian sini. Ini namanya Hofmeister King. Ciri khas di BMW, fun fact, ini yang lakukan gini nih, di trademarkin sama BMW. Hampir semua BMW, Om rasa sampai dengan sekarang masih mempertahankan ciri khas ini. Tekukan yang model gini namanya Hofmeister King. Hofmeister itu adalah desainer BMW pada zaman dulu yang mempopulerkan dia punya ginian. Shoot, namanya Hofmeister King. Terus spakbor belakang. Nah, ini oke. Ini juga dimodif. Jadi gini. 330 Ci itu tidak segembung ini spakbornya. Fender belakangnya. Kalau depan kan gampang, kalau depan ini tinggal copot segini nih. Ini ada sambungan ini. Tinggal copot sebegablek ini, cabut yang asli, pasangin yang M3. Yang setengah mati dan pusing adalah belakangnya. Jadi ini kita belinya quarter panel namanya. Kita beli nih dari sini, ini dipotong nih. Dipotong. Terus di sini juga sampai balik pintu kan emang udah tinggal dicopot. Sampai ke belakang itu, jadi kita beli segelondong gini baru kiri kanan. Jadi bisa dapat fender yang besar seperti ini. Namanya itu quarter panel. Nah, ini juga yang PR kalau mau bikin M3 di situ. Oh ya, budget modifikasi, body part. Kita ngomongin budget dulu sekarang, kita selipin. Body part ya, bumper, kap mesin, fender segala macam itu sama ngecat ulang, karena kita harus ngecat ulang. Namanya kalau kita beli barang baru kan datang dari pabrik agak ada catnya, warna cat dasar, kita harus ngecat ulang. Nah kurang lebih itu total untuk body part di luar velg dan yang lain-lain itu 250 juta. Nah kurang lebih supaya kalian punya gambaran itu untuk body partnya. Terus tadi velg, mumpung sekalian masih di samping, velg depan, velg belakang. Nah belakang nih ya, ini velg belakang namanya staggered istilahnya. Maksudnya belakang sama depan beda gedenya, lebarnya. Jadi ringnya mah sama 19, tapi dia punya lebarnya beda, jadi lebih gemuk. Lihat tuh, mepet kan? Wih, cakep. Setelannya paling cakep. Rem juga udah kita ganti IP Racing. Tuh, slotted juga, gede juga, bukan kecil-kecil. Nah, biayanya untuk velg sama ban itu sekitar sama roti foam, beli ban pesen custom, keramik polish, anggaplah 90 juta. Remnya depan belakang EP Racing kurang lebih 90 juta juga. Jadi udah 180. Yang belum airlift, suspensi. Airlift ini pakai yang paling canggih 3P kalau nggak salah ya. Apa 3H gitu ya. Pokoknya 3 yang paling canggih lah, yang udah ada height sensor, pressure sensor udah lengkap, udah bisa auto leveling, meaning dia bisa menyeimbangkan jadi mobil nggak miring. Komputernya udah pintar, ada sensor-sensornya. Airliftnya sekitar 75 juta. Nah, kurang lebih gambaran untuk kaki-kakinya sekitar segitu harganya. Sekarang kita ke belakang yuk. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Apa yang beda dibandingkan dengan
E46 Coupe biasa. Bumper. Beng, 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 beng. Ini bumpernya bumper bener-bener ikonik pada zamannya karena bentuknya gendut banget. Kalian bisa lihat ada kegendutannya. Ada sensor-sensor parkirnya biasa. Diffusernya udah karbonin, kalian bisa lihat udah berubah menjadi karbon. Bagasi sama nih. Bagasi harusnya M3 kalau mau keren dikasih CSL. Cuman mobil yang sedan udah pakai CSL, jadi bosan biarkan dia agak sedikit Prontos. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau kasih detail minimalis. Tapi ya udah, ini udah keren. Lampu belakang. Nah, ini lampu belakang nih. Ini M3 M46 punya coupe yang facelift. Jadi udah LED. Yang facelift pakainya lampu kayak gini. Yang paling spesial tahu nggak apa dari belakang ini? Knalpotnya. Ini knalpot Kreisig. Ini quad exhaust, empat-empatnya berfungsi dengan baik. Ini knalpot khusus untuk M3 E46 Coupe yang bermesin S54. Ini knalpot buatan Jepang, suaranya menggelegar dan dia juga ada valvetroniknya. Jadi bisa dikencengin, bisa dipelanin tergantung keinginan kita. Harganya berapa duit? Knalpotnya aja 100 juta. Jadi Kreisig tuh kalau bikin barang emang kagak main-main, kualitasnya bagus dan dia semuanya handmade in Japan. Penasaran seperti apa suaranya? Sebentar Om kasih denger ya. Nah, ini suara knalpot dalam posisi valve tertutup alias suaranya close. Suaranya sopan dan santun. Kita buka valve-nya. Kalian dengerin bedanya. Nah, bisa kedengeran kan? Sekarang agak sedikit lebih menggelegar. Nah, seperti apa kalau kita revving? Sebentar Om kasih dengar. Kita revving beberapa kali supaya kalian punya gambaran suaranya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut dengan bagian interior. Hai, kita udah duduk di dalam. Kita tutup ya pintunya. Biar lucu-lucuan aja ya, tutup pintunya. Sebenarnya kacanya tetap terbuka juga. Nah, ini begitu kita masuk ya, kita berasa wanginya wangi mobil retro. Retro tau nggak apa ya? Retro mobil lawas, mobil udah berumur. Karena ini mobil tahun 2001. Berarti udah, ini video pan 2025, 23 tahun, 24 tahun. Bayangin, mungkin sama kalian yang nonton umurnya sama atau bahkan tuaan mobil ini. Mesti hormat makanya sama senior ya, jangan lupa ya. Sopan santun harus dijaga dalam kehidupan. Oke, kita bahas sekarang. Mobil ini tuh kecil loh. Percaya nggak percaya ya, mobil sekarang tuh tambah gede. Ini mobil kecil banget menurut Ai, karena ini dimensinya sangat kompak tuh. Ini udah langsung pintu di sini tuh, ya, tuh segala macam. Jadi duduk di mobil ini berasa sangat shrink around you, very very nice, very very apa namanya, menenangkan batin karena dia sama sekali nggak intimidatif mobil ini. Dashboardnya juga kecil tuh, maksudnya ke kacanya nggak terlalu jauh. Terus juga ini ceper-ceper, dashboardnya landai maksudnya ceper. Jadi kita bisa ngelihat sangat jelas ke depan. Oke, kita bahas dulu yang spesial di mobil ini apa. Lihat dulu, tahu nggak apa? Pasti tahu kan? Joknya, Recaro Sportster bro. Ini Recaro kiri kanan nih, kiri kanan. Cepetiau, 100 juta. Jadi ingat baik-baik, Recaro Sportster CS namanya. Ini adalah kasta tertinggi untuk road use Recaro. Sportster CS nih. Keren nih? Cakep. Ini Recaro paling keren. Oke. Karena udah diganti joknya, jadi posisi mengemudinya lebih enak lagi. Karena dia punya bolster ini. Ini bolster ini kiri kanan. Benar-benar menghold tubuh kita dengan optimal. Jadi benar-benar kita merasa cocoon terlindungi di mobil ini. That's what I like. Lalu kita lihat nih armrest bawaan mobil kayak gini. Rem tangan masih begini ya. Ini rem tangannya apa namanya manual, bukan elektrikan.
Terus setir, nah ini setir udah ganti M3 juga, setir nggak begitu mahal lah, 15 juta waktu itu kayaknya sama airbag ya, nggak begitu mahal setir. Terus speedo indikator juga sudah kita ganti semua dengan M3, jadi sudah sampai 300 km per jam jarum penunjuk speedometernya, sweet. Terus kisi-kisi AC seperti biasa, AC ini udah digital, jadi sudah ada mode autonya juga, sayangnya masih single zone, wajar untuk tahunnya. Seperti era-era BMW dulu tuh kaca-kacanya di sini. Ini jangan bingung ya, tombolnya kan ada 4. 2 kaca depan, 2 kaca belakang, kaca yang segitiga kecil itu bisa dibukanya kayak nako zaman dulu kijang tua gitu. Gitu. Nah, itu bukanya gitu. Trim karbon ini bawaan masih, jadi kita nggak ganti juga, udah cukup keren. Plafon semua kita ganti hitam. Interior jadi pilar A, pilar B, pilar C. Ini plafon apa sih istilahnya? Pokoknya plafon lah ya, bahasa Indonesianya apa itu, begitu deh. Hitam semua. Terus ini juga ada dia punya sunroof yang full keren. Ini bisa menunjukkan cahaya lebih terang. Semua mobil ini benar-benar diciptakan untuk menghandle performa yang memang tinggi yang dimiliki oleh mobil ini. Jadi even though ini mobil basicnya kan 330 Ci, itu juga bukan mobil kacang-kacangan loh. Mesinnya 3000 cc, 231 horsepower kalau nggak salah. Basic mesin ini pun mobil ini udah kencang karena dari 330 Ci. Nah begitu dia naik kelas ke M3 jadi makin kencang lagi. Nah kalau untuk belakang kalian bisa lihat, belakang kalian intip lah ya gitu ya. Jarang duduk di belakang sih ini. Kalau kepaksa ya bisa bawa orang, tapi sebenarnya nggak sesuatu akomodasi yang ideal untuk dibawa jalan-jalan jauh. Kurang menyenangkan lah duduk di belakang. Paling enak di sini. Terus paling enak kedua ya di sini, disetirin, tinggal duduk dan nyantai. Oh iya, head unit udah diganti Alpine. Head unitnya diganti double din. Terus ada sound system minimalis lah kita ganti, tapi jarang nyetel sound system karena paling enak di mobil ini tahu ngapain? Dengerin dia punya knalpotnya. Nah, ini adalah Airlift punya setelan. Jadi ini adalah setelan untuk remote untuk mengatur air suspensionnya, Airlift. Jadi kalau dinyalain nanti ini kalian bisa lihat, nah ada dia punya menunya. Nah sekarang presetnya lagi di low, jadi presetnya lagi low meaning lagi di posisi rendah. Ini ada 5 preset, jadi bisa kandas, ceper, jalan-jalan, agak tinggi, off-road tinggi banget. Nah bisa semua di setel dari sini. Nah sekarang kita kasih unjuk ya posisi mobil pada saat dimainkan Airliftnya, meaning pada saat kita naikin, pendekin, kalian bisa lihat. Nah sekarang kita pamerin dulu Airliftnya. Preset yang sekarang adalah preset yang low tuh yang rendah, biasa pakai buat di tol. Terus kalau pakai jalan itu di preset ini nih. Nah ini namanya ride. Ini pada saat kita pakai jalan-jalan umum, aku taruh di posisi ini. Kita sebut medium. Kalau mau nanjak-nanjak yang agak ekstrim, nggak ekstrim sih, agak tinggi, kita naikin sampai ke high. Nah ini high. Kalau kalian dengar ada bunyi ngung, itu adalah bunyi kompresornya lagi ngisi angin supaya bisa menopang, mensuplai udara ke masing-masing titiknya. Nah kalau dirasa ini kurang tinggi, ada adegan-adegan ekstrim yang mau kalian lakukan. Kita punya mode yang paling tinggi namanya mode top. Nah ini adalah mode tertinggi. Ini mode paling tinggi. Kalau pada ini sih, jadi gini, fun fact lagi, air suspension itu paling enak jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena begitu makin tinggi dia punya bantingannya jadi keras karena anginnya kan gede. Jadi gagabrukan ya. Ini kalau kepepet aja pakai mode ini. Nah, umumnya kita pakai di ride nih, aku ulang lagi ya. Nah ini mode ride. Nah ada lagi mode pamer, mode kandas. Cuman pastikan kalau kamu ke mode kandas biasanya permukaannya rata, cari yang rata, dan juga dia punya di bawahnya nggak ada batu, nggak ada kayu, nggak ada botol aqua yang bisa menghambat mobil ini pada saat dia mau turun. Kita coba kandasin ya. Nah ini preset namanya bottom. Bottom tuh preset kandas. Kalau kata anak now, celup. Nah ini dia pose celup. Keren kan? Oke kita balikin ke low ya, karena kita
Biasanya di low itu udah paling cukup, masih bisa jalan-jalan di jalan mulus, plus penampilan masih dapat. Ingat baik-baik, kalau di bottom ini mobil nggak bisa jalan. Jangan sampai lupa, konyol, masing di bottom lu maju mundurin, yang ada spakbornya, bannya ngegeser atau spakbor boy, ntar jadi kusut. Sekarang kita lihat bagian paling penting dari mobil ini, yaitu mesinnya. Buat bunga mesinnya ada di sono, di bawah setir. Terus habis lu tarik, dia keluar gini nih, ngemple. Truk, 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 truk. Tinggal kita betot gini. Kita buka. Iya. Jarang dibuka deh. Perlu kasih sayang, ada bunyinya dikit. Oke, lihat kap mesinnya. Nih, kap mesinnya segala macam. Memang nggak ada peredamnya begini. Apa gue lupa pasangin peredam ya. Pokoknya ya beginilah adanya kap mesinnya. Nggak penting kap mesinnya. Yang paling penting adalah mesinnya ini yang paling penting. Ini mesin legendaris. Ini mesin namanya S54. S54 ini adalah mesin yang didevelop khusus oleh BMW M Division untuk mobil M3 E46 pada eranya. Kapasitasnya sendiri ini 3200 cc, 3,2 liter, 6 silinder segaris, inline bukan V, normally aspirated. Jadi di era BMW masih sangat amat kekeh, masih amat sangat percaya diri, masih amat sangat kaku. Katanya mobil gak pakai turbo-turbo, NA is best. Nah, ini salah satu, sebenarnya habis ini ada yang lebih keren lagi, yang 4000 V8 mesin M3 E92. Tapi ini pada eranya salah satu output mesin NA bensin terbesar pada saat itu. Ini bensin ya pasti, bukan diesel ya. Jadi udah pasti jelas M3 nggak ada yang diesel. Outputnya itu pada saat standar, jadi ini udah kita modif. Ini ada kayak airbox CSL, sama kita udah modif exhaust knalpot pakai Kreisig. Tentunya outputnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan standar. Kita ngomong standar aja deh. Standar ini tenaganya 343 PS dengan torsi 365 Nm. Dengan posisi mesin begini, kalian tahu dong penggerak roda mana? Penggerak roda belakang. Terus apalagi transmisinya? Transmisinya manual 6 percepatan. Jadi waktu dia keluar ada dua opsi. Bisa SMG, kayak automated manual gitu, itu agak lemot. Atau bisa manual. Nah, kita lebih aman kalau kita mau nge-swap pakai yang manual. Berapa duit biayanya? Beli mesin ini, mesinnya belinya bekas ya, karena mesin nggak bisa beli baru, udah nggak ada yang jual. Beli mesin ini used, masukin sama transmisi, sama dia punya penggerak gitu ya, semuanya bagian-bagian komponen penggeraknya. Plus kita overhaul. Kenapa di overhaul? Karena bagaimanapun mesin kalau dia berumur, dia punya komponen ada yang aus, makanya kita overhaul. Total overhaul sama masang, bongkar mesin lama, overhaul mesin baru, masangin mesin baru, tetek bengek semua, 400 juta. Nah, jadi pikirin baik-baik kalau mau bikin sendiri sebuah M3 E46, paling mahal komponennya di mesin. Tapi ini sangat worth it, mesin ini sangat legendaris, bahkan sekarang nih mesin udah makin mahal harganya karena mesinnya udah makin jarang, karena mobil M46 M3 kan di luar negeri pun udah mulai sekarang diburu kolektor. Jadi nggak ada lagi yang dikampak-kampakin, nggak ada lagi yang dipotong-potong, mesinnya doang diambil. Nah, seperti apa performanya? Yuk kita ajak kalian geber-geber virtual bareng Om Bos. Let's go! Nah, sekarang saya akan ajak kalian virtual driving menggunakan M3 E46 punya Om Bos ini. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari posisi mengemudi. Posisi mengemudinya sangat ergonomis. Oh, ini kan jok udah ganti, udah pakai Recaro ya. Jadi joknya udah bener-bener sangat sangat sporty dan ergonomis. Jadi ergonomis meaning dia sporty, memegang tubuh kita dengan baik. Jadi ke kiri ke kanan gitu, istilahnya kalau serk gitu, bermanuver gitu, serk, dia benar-benar memegang dengan baik dan sempurna tubuh pengemudi dan penumpang. Nah, kalau jok balap sih sebenarnya kalau ganti paling bagus sepasang, karena kalau cuma sebelah kurang simetris. Tapi kadang-kadang ada yang ganti cuma sebelah sininya nggak diganti ya, mungkin karena terkendala budget, mungkin begitu ya.
Oke, posisi mengemudi spot on. Mobilnya juga untuk standar sekarang kecil. Meaning mobil ini dulu ya pada zamannya mungkin dimensinya gede, tapi sekarang seiring waktu kan mobil udah pada tambah gede. Mobilnya jadi kagak gede, mobil ini kecil. Enak banget buat ogal-ogel, set buat nyelip-nyelip segala macam. Very very nice. Jadi posisi mengemudi spot on. Spion ini udah ganti entry juga spot on. Nggak ada blind spot loh. Nggak tahu spion yang keren apa yang mobilnya bagus. Pokoknya nggak ada blind spot aja. Nah, yang bisa terdengar di background samar-samar itu adalah suara knalpot Kraisiknya. Oh, the Kraisik knalpot is very very adorable suaranya. Luar biasa. Aku sangat suka sekali dengan suaranya. Kraisik itu buatan Jepang ya. Jadi bukan knalpot custom, itu bukan. Terus kelebihan mobil ini setiap kali nyetir ya sebenarnya nomor satu adalah mesinnya. Jadi the engine is like very very iconic. Mesinnya pakainya ini namanya S54 3200 cc 6 silinder NA. Redline 8000. Bayangkan dulu untuk sinak. Sadis nggak tuh? Tenaganya pada saat standar ini udah ada modif-modif ganti intake sama ganti apa itu namanya, ganti intake sama ganti knalpot. Jadi bukan mungkin harusnya sih tenaganya udah lebih gede dibandingkan dengan standarnya. Nah, standarnya sendiri itu horsepowernya 343 PS dan torsinya 365 Nm. Berpenggerak roda belakang dengan transmisi manual 6 percepatan. Hihihi. Asik gak? Asik banget deh. Tenaganya dibilang gede banget, menggelegar-gelegar. Enggak juga sih. Pada zamannya iya ya, tapi sekarang juga enggak juga. Mobil kita banyak yang lebih kencang. Tapi ya, it's a very fun car. Dan suara engine-nya itu yang benar-benar sangat menarik dan menginspirasi kita untuk terus ngebejek gas. I like it very much. Lalu dia punya pengereman. Nah, ini mobil pengereman udah keren banget. Karena udah pakai AP Racing yang TOP BGT depan belakang. Big brake kit. Jadi kagak ada istilahnya dia ngeblong gitu, kagak ada. The brakes are very fantastic for this car. Very very fantastic. Lalu dia punya suspensi. Nah, ini mobil kan udah pakai air sus. Memang sengaja kenapa? Karena aku pingin cobain punya style mobil itu jangan semuanya track setup atau performance setup. Ini fashion setup, which is ini kan namanya fashion setup. Dia memang pakai apa namanya itu, Airsus itu tidak bisa diharapkan performanya seoptimal dan semantap kalau pakai coilover. Tapi dan again, selalu ada kompromi, ada titik tengah antara dia punya penampilan dan dia punya handling. Nah, jadi ini penampilan pol-polan, handling lumayan. Dan untuk ini pakai airlift ya. Jadi untuk sebuah Airsus ini udah yang paling baik. Nggak ada lagi Airsus lebih baik. Nah, dengerin nggak betotannya? Gokil ya betotannya. Suaranya luar biasa. Suaranya benar-benar luar biasa, spectacular sound. Ntar kalau kosong kita betot lagi, kalian dengerin lagi suaranya. Ini nggak dibuka jendelanya, jadi jendela kaca masih tutup normal. Cuman tadi kita betot aja, kita betot lagi ya. Gila suaranya ya. Gila suaranya. Sadisme maksimal. Hihihi. Keren, suaranya keren. Nah itu, suara knalpot 100 juta kira-kira kayak gitu, Bray. Asik banget suaranya. Keren. Nah, mobil ini juga di jalan kan jarang ya. C46 sedan sekarang juga yang bagus udah jarang, apalagi ini basically-nya kan coupe terus M3. Di jalan juga ini biar kata lawas ya, mobil tahun 2001 ya. Tapi yang ngeliatin dari ujung ke ujung, apalagi kalau didengar knalpot Kraisik ya. Jadi mobil ini termasuk head turner masih, meskipun untuk sekarang dia udah usianya nggak muda lagi, tapi tetap head turning mobil ini. Like it. Oh ya, dengan adanya Airsus juga mempermudah kita, karena ini sekarang setelan di medium ride setup. Tapi kalau mau agak tinggi, kita bisa yang agak tinggi kita tinggiin, naikin gitu, jadi dia nggak geserot. Bahkan bisa
sama dengan atau bahkan sedikit lebih tinggi dibanding standar. Yang ke depan mode turunan, kita naikin dikit nih. Di jalan nggak apa-apa, kita naikin, ada remote-nya. Nah, ini udah masuk preset high. Saya naikin dikit supaya agak geserot. Sayang kalau geserot. Terus dia punya shifter juga sangat enak, posisinya juga sangat enak. Lalu dia punya kopling juga, feel-nya enak, gigitannya semua spot on. Itu ada bunyi samar-samar di belakang. Itu adalah kompresor daripada airlift-nya. Kan kita naikin, dia ngisi untuk menyesuaikan, mungkin anginnya kurang, untuk menyuplai ke titik-titik suspensi kan dia harus naikin dulu. Nah, tapi memang kalau dinaikin pada saat posisi tinggi kan anginnya keras. Nah, jadi anginnya banyak tekanannya, jadi agak keras gitu. Wajar deh, makanya biasa di right aja. Kalau di tol malah bahkan di low, lebih keren lagi kalau masukin di low. Terus dia punya kesimpulan apa jadinya Om? Kesimpulannya mobil ini enak dan bener-bener ngangenin. Udah lama nggak pakai nih, mau pakai lagi nih makanya, karena saking ngangeninnya. Sekalian Om mau kasih unjuk ke kalian. Kayaknya Om belum pernah kasih unjuk mobil ini secara detail ya. Nah, makanya saya bikinin videonya. Jadi very nice car. Buat kalian yang demen dengan mobil-mobil European lawas, nah bukan lawas ya, yang timer gitu lah kita sebut ya. Nah, mobil ini bisa menjadi E46 M3 atau M46 Coupe, bisa menjadi opsi-opsi terbaik untuk bisa memuaskan nostalgia dan juga memuaskan keinginan, kebutuhan dari kalian. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Makasih banget buat semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Ombos @ascienti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ombos. Thank you, sampai kita jumpa di video selanjutnya. God bless you.